warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang cerita hikayat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Regil Syafitri. Saya Anggun Apriana. Saya Karen Amsara. Saya Ika Rahmawati. Saya Waryanti Cikoma. Saya Tania Fitriani. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu jenis prosa lama yang menceritakan kehidupan raja, keluarga raja, atau bangsawan. Hikayat merupakan cerita yang biasa diceritakan secara turun-temurun secara lisan. Hikayat bisa dibilang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup, yang di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Biasanya, hikayat berisi kisah tentang kesaktian, kehidupan raja, kisah si baik dan si jahat, dan kisah-kisah khayalan lainnya. Selanjutnya B, struktur cerita hikayat. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa macam peristiwa. Jadi nanti di inti cerita tersebut akan ada macam-macam peristiwa. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. Jadi misalnya di cerita hikayat itu ada tempat-tempatnya, misalnya taman, kayak gitu. Terus yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan dengan sebab atau akibat. Komplikasi juga bisa sebagai puncak masalah, jadi nanti biasanya tokoh akan mengeluarkan karakter aslinya sendiri. Evaluasi merupakan penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Misalnya, tokoh yang ada di teks hikayat sedang ada permasalahan atau konflik, lalu diselesaikan sampai masalahnya mulai mereda. Resolusi bagian ini terdapat resolusi atau penyelesaian masalah yang diciptakan penulis. Jadi, di cerita hikayat ada solusi tentang permasalahan yang dihadapi tokoh di dalamnya. Koda adalah amanat atau pesan yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Jadi, ada amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Dalam hikayat terdapat ciri-ciri. 1. Anonim. Tidak diketahui secara jelas pengarangnya. 2. Arkais. Menggunakan bahasa yang sudah lampau. 3. Kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. 4. Istana sentris. Seringkali berlatar atau bertema kerajaan. 5. Statis. Bersifat baku dan tetap. 6. Dalam penceritaannya terdapat hal yang mustahil. 7. Akhir cerita bahagia. Hikayat. Yang pertama ada tema, ide dasar yang mendasari cerita, atau pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema yang akan dibuat. Yang kedua yaitu ada tokoh atau pelaku, pemeran dalam sebuah cerita, tokoh yang memerankan cerita. Yang ketiga yaitu ada penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh, yakni secara langsung atau analitik dan tidak langsung atau dramatik. Penokohan juga penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yang keempat ada alur, yaitu jalan cerita yang disusun berdasarkan sebab dan akibat. Alur adalah struktur rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Contohnya yaitu ada alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Yang kelima ada latar, berupa waktu, tempat, suasana, dan cerita. Latar bisa disebut juga dengan tempat berlangsungnya cerita, contohnya seperti di istana. Yang keenam yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang pada hikayat yang digunakan lazimnya adalah orang ketiga serba tahu. Atau sudut pandang juga terdapat dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, penulisan menggunakan sebagai narator kisah. Pada sudut pandang pertama, yaitu penulisan menempatkan dirinya sebagai tokoh utama. Yang
yang terakhir yaitu ada amanat, yaitu pesan yang tersirat dalam hikayat. Amanat, pesan yang ingin disampaikan kepada pengarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. 1. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh dalam hikayat. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. 3. Nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. 4. Nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari suatu cerita. 5. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berhubungan dengan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan latihan.